Swastiastu, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Novenia Kristina Elisabeth Salati dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana dengan NIM 23095111052 dari kelas C. Pada kesempatan kali ini, saya membuat video yang membahas tentang Staphylococcus pada anjing dan kucing. Untuk lebih lanjut, saya juga akan mempresentasikan tentang kasus tentang Staphylococcus pada anjing dan kucing. Untuk lebih lanjut, selamat menyaksikan. Selanjutnya itu penularan lewat perulakan. Staphylococcus adalah genus bakteri gram-positif berbentuk bulat yang biasanya ditemukan berkelompok seperti anggur. Bakteri ini merupakan penghuni alami kulit dan membran mukosa pada hewan dan manusia. Meskipun sebagian besar tidak berbahaya, beberapa spesies Staphylococcus bersifat patogen dan dapat menyebabkan penyakit, terutama ketika kekebalan tubuh lemah atau ada kerusakan jaringan. Infeksi yang sering menyerang hewan, khususnya anjing dan kucing, melibatkan spesies seperti Staphylococcus pseudotermedius, Staphylococcus aureus, dan Streptococcus canis, terutama jika terdapat luka atau sistem kekebalan tubuh yang lemah. Gejala infeksi kulit dan jaringan lunak pada anjing dan kucing bervariasi, mulai dari kemerahan, pembengkakan, rasa gatal, hingga keluar cairan atau nanah. Selain itu, infeksi ini dapat menyebabkan ketidaknyamanan yang serius, mengganggu aktivitas sehari-hari, dan dapat menyebar lebih dalam ke jaringan tubuh lainnya jika tidak segera diobati. Keberadaan infeksi bakteri yang resisten terhadap antibiotik seperti methicillin resisten, Staphylococcus aureus, juga semakin menambah tantangan dalam penanganan infeksi kulit pada hewan peliharaan. Selanjutnya permasalahan yang saya angkat yaitu infeksi kulit pada anjing dan kucing. Infeksi kulit pada anjing dan kucing seringkali disebabkan oleh bakteri Staphylococcus pseudotermedius. Infeksi ini bisa muncul dalam berbagai bentuk seperti dermatitis atau radang kulit dan pioderma atau infeksi kulit yang bernanah. Penyakit ini biasanya terjadi ketika ada luka pada kulit atau ketika sistem kekebalan tubuh hewan melemah sehingga bakteri mudah berkembang biak. Selanjutnya ada penyebab infeksi. Staphylococcus pseudotermedius adalah bakteri yang umumnya ada di kulit dan bagian tubuh lain anjing dan kucing. Sebagai flora normal, dalam kondisi sehat, bakteri ini tidak menyebabkan masalah, tetapi bila ada faktor pemicu seperti yang pertama, luka atau goresan pada kulit, ini bisa membuka akses bagi bakteri untuk masuk lebih dalam ke jaringan tubuh yang memicu infeksi. Luka ini bisa terjadi akibat cakaran, gigitan, atau gesekan dengan benda kasar. Yang kedua, ada gangguan hormonal, alergi, atau penyakit kulit kronis. Keseimbangan hormon, alergi, atau kondisi kulit kronis dapat membuat kulit menjadi lebih sensitif atau lebih mudah rusak. Kondisi ini menyebabkan kulit menjadi kurang tahan terhadap infeksi dan memungkinkan bakteri berkembang biak. Dan yang ketiga ada sistem kekebalan tubuh yang melemah akibat penyakit atau pengobatan tertentu. Hewan dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah, baik akibat penyakit tertentu, misalnya diabetes atau penggunaan obat-obatan imunosupresan yang menekan kekebalan tubuh, menjadi lebih rentan terhadap infeksi karena tubuh tidak dapat melawan bakteri yang baik. Selanjutnya gejala infeksi. Gejala infeksi kulit pada anjing dan kucing yang umumnya adalah yang pertama, gatal berlebihan dan sering menggaruk. Salah satu tanda awal infeksi adalah rasa gatal yang intens di area kulit yang terinfeksi. Yang kedua, ada kulit merah dan meradang. Daerah yang terinfeksi seringkali akan tampak merah dan mengalami peradangan. Ini adalah respon tubuh terhadap infeksi di mana aliran darah meningkat ke area tersebut untuk melawan bakteri, sehingga kulit terlihat merah dan bengkak. Yang ketiga, adanya nanah atau cairan di daerah kulit yang terinfeksi. Nanah atau cairan ini seringkali terlihat di luka atau bisul pada kulit yang terinfeksi. Infeksi bakteri ini dapat menyebabkan membentuknya nanah, cairan kental berwarna putih, kekuningan, atau kehijauan yang muncul akibat reaksi tubuh terhadap bakteri. Yang keempat ada kulit bersisik atau berkerah. Kulit yang terinfeksi dapat menjadi kering dan bersisik
Pada beberapa kasus, kerak atau lapisan tebal kulit mati dapat terbentuk di atas area yang terinfeksi sebagai respon tubuh untuk melindungi jaringan yang rusak. Yang kelima, ada rambut rontok di sekitar area infeksi. Rambut di sekitar area yang terinfeksi seringkali rontok akibat infeksi dan kerusakan pada kulit. Kelainan rambut ini menciptakan area botak yang memperlihatkan kulit yang meradang dan memungkinkan infeksi berkembang lebih lanjut. Dan yang terakhir, yang keenam, munculnya bisul atau luka terbuka. Infeksi parah dapat menyebabkan terbentuknya bisul, yaitu kantong berisi nanah di bawah permukaan kulit, atau luka terbuka. Bisul ini bisa pecah dan mengeluarkan nanah, meninggalkan luka yang membutuhkan waktu lama untuk sembuh. Ada upaya pemecahan masalah. Yang pertama, pengobatan infeksi dengan antibiotik. Dokter hewan akan memberikan antibiotik topikal atau oral untuk membunuh bakteri penyebab infeksi disertai uji resistensi jika diperlukan. Yang kedua, obat anti radang dan antigatal. Obat anti radang atau antihistamin dapat mengurangi peradangan dan gatal agar hewan tidak terus menggaruk. Selanjutnya, yang ketiga itu perawatan kulit dan kebersihan. Anjing harus dimandikan dengan sampo antiseptik dan menjaga kebersihan lingkungan serta tubuh hewan, membantu mencegah infeksi lebih lanjut. Yang keempat, yang terakhir itu pencegahan infeksi ulang. Menghindari lingkungan kotor, melakukan pemeriksaan rutin, dan segera merawat luka kecil untuk mencegah infeksi kembali. Selanjutnya adalah kesimpulan. Infeksi kulit pada anjing dan kucing yang disebabkan oleh Staphylococcus pseudotermedius terjadi ketika bakteri alami di kulit berkembang secara berlebihan akibat gangguan seperti luka, alergi, atau sistem kekebalan tubuh yang melemah. Infeksi ini sering muncul sebagai pioderma, ditandai dengan gejala gatal, kemerahan, pustula, kulit berkerak, dan kerontokan bulu. Perawatan biasanya melibatkan antibiotik dan terapi topikal seperti sampo atau salep antimikroba, tetapi resistensi bakteri terhadap antibiotik menjadi tantangan umum, sehingga dokter hewan seringkali perlu melakukan uji sensitivitas untuk memilih antibiotik yang tepat. Pencegahan infeksi ini meliputi menjaga kebersihan, menghindari faktor memicu stres, serta mengelola kondisi kesehatan hewan seperti alergi dan gangguan hormon yang dapat memicu infeksi. Sekian tadi pemaparan tentang Staphylococcus pada anjing dan kucing. Jika ada kesalahan kata atau kurang dalam materi, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya terima kasih juga telah menonton video ini. Terima kasih.